Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Wardah. Di sini saya akan menjelaskan tentang skala Goodman, konsep dan contoh. Yang pertama, kita ke biografi skala Goodman. Skala Goodman dikembangkan oleh Louis Goodman. Skala Goodman ini disebut juga dengan skalogram atau analisis skala atau scale analysis. Nah, Louis Goodman mengembangkan skala ini untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh Likert and Thurston. Di samping itu, skala Goodman mempunyai asumsi menurut Habibi bahwa dasar dari fakta di mana beberapa alam di bawah pertimbangan yang harus dibuktikan menjadi petunjuk kuat satu variabel dibanding variabel lainnya. Skala Goodman ini memiliki beberapa ciri penting. Yang pertama, skala Goodman merupakan skala kumulatif. Jika seseorang responden mengiyakan pertanyaan atau pernyataan yang berbobot lebih berat, maka ia juga akan mengiyakan pertanyaan dan pernyataan yang kurang berbobot lainnya. Yang kedua, skala Goodman ini mengukur satu dimensi saja dari suatu variabel yang multidimensi. Sehingga skala ini mempunyai sifat unidimensional. Apa sih tujuan utama pembuatan skala Goodman ini? Nah, tujuan utama pembuatan skala Goodman pada prinsipnya itu untuk menentukan jika sikap yang diteliti itu benar-benar mencakup berdimensi tunggal. Nah, sikap yang dikatakan berdimensi tunggal itu bila sikap tersebut menghasilkan skala kumulatif. Contoh ya, jika seorang responden yang setuju terhadap item 2, maka ia berarti juga setuju terhadap item pertama. Jika seorang responden yang setuju dengan item ketiga, maka juga ia setuju dengan item kedua dan pertama. Demikian seterusnya. Nah, lanjut kita ke definisi skala Goodman. Nah, skala Goodman ini merupakan skala yang digunakan untuk memperoleh jawaban dari responden yang bersifat jelas atau tegas dan konsisten. Nah, kata-kata yang digunakan nih misalnya ya, tidak, benar, salah, positif, negatif, yakin, tidak yakin, dan sebagainya. Nah, jadi kesimpulannya skala Goodman yaitu skala yang menginginkan tipe jawaban tegas, seperti jawaban benar salah, ya tidak, pernah atau tidak pernah, positif atau negatif, tinggi atau rendah, baik atau buruk, dan seterusnya. Pada skala Goodman ini ada dua interval, yaitu setuju dan tidak setuju. Nah, selain dapat dibuat dalam bentuk pertanyaan pilihan ganda, skala Goodman dapat juga dibuat dalam bentuk daftar checklist. Nah, selanjutnya kita ke kelebihan dan kekurangan skala Goodman ini. Yang pertama, kelemahannya adalah skala ini bisa jadi tidak mungkin menjadi dasar yang efektif, baik untuk mengukur sikap terhadap objek yang kompleks atau lengkap, ataupun untuk membuat prediksi tentang perilaku objek tersebut. Yang kedua, kelemahannya, satu skala bisa saja mempunyai dimensi tunggal untuk satu kelompok, tetapi ganda untuk kelompok lain, ataupun berdimensi satu untuk satu waktu dan mempunyai dimensi ganda untuk waktu yang lain. Lalu, apa sih kelebihan skala Goodman ini? Kelebihannya yaitu skala ini langsung menanyakan untuk memperoleh jawaban yang jelas dan tegas. Nah, selanjutnya langkah-langkah dan contoh akan dijelaskan oleh teman saya, Anis Fahmi. Berikutnya langkah-langkah menyusun skala. Langkah-langkah yang harus ditempuh untuk menyusun skala dengan metode Goodman adalah sebagai berikut. Pertama, susunlah sejumlah pertanyaan yang relevan untuk mengukur variabel yang diteliti. Kedua, pretest pertanyaan tersebut pada suatu sampel sebesar lebih kurang 50 responden.
Ketiga, singkirkan pernyataan-pernyataan yang memperoleh jawaban yang ekstrim yang disetujui atau tidak disetujui 80% responden. Berikutnya, susun jawaban yang diperoleh dalam suatu tabel Goodman. Pada baris susunlah responden menurut urutan skor total jawabannya, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Pada kolom susunlah pernyataan-pernyataan dai yang paling banyak mendapatkan jawaban yang paling sedikit. Kemudian hitunglah koefisien reprodusibilitas atau bisa disingkat KR dan koefisien skalabilitas atau KS. Skala yang memiliki KR sama dengan 0,90 dan KS sama dengan 0,60 ke atas dapat diterima. Kemudian yang terakhir, skor skala Goodman dihitung dari jumlah jawaban ya untuk pernyataan-pernyataan dalam skala tersebut. Jadi, kalau responden menjawab ya untuk 6 pernyataan dalam skala nilai ekonomi anak, skor totalnya adalah 6. Kemudian contoh skala Goodman. Skala ini berupa sederetan pernyataan opini tentang sesuatu objek secara berurutan. Responden diminta untuk menyatakan pendapatnya tentang pernyataan itu, setuju atau tidak setuju. Bila ia setuju dengan pernyataan pada nomor urut tertentu, maka diasumsikan juga setuju dengan pernyataan sebelumnya dan tidak setuju dengan pernyataan sesudahnya. Contoh: 1. Saya mengizinkan anak saya bermain ke tetangga. 2. Saya mengizinkan anak saya pergi kemana ia mau. 3. Saya mengizinkan anak saya pergi kapan saja dan kemana saja. Dan keempat, anak saya bebas pergi kemana saja tanpa minta izin terlebih dahulu. Bila responden setuju dengan pernyataan nomor 3 misalnya, maka dianggap ia setuju dengan pernyataan nomor 1 dan 2, serta tidak setuju dengan pernyataan nomor 4. Skala pengukuran dengan tipe ini akan didapat jawaban yang tegas, yaitu ya atau tidak, benar atau salah, pernah atau tidak, positif atau negatif, dan lain-lain. Data yang diperoleh dapat berupa data interval atau rasio dikotomi dua alternatif. Jadi, kalau pada skala Likert terdapat interval 1, 2, 3, 4, dan 5 interval dari kata sangat setuju sampai sangat tidak setuju, maka dalam skala Goodman hanya ada 2 interval, yaitu setuju atau tidak setuju. Penelitian menggunakan skala Goodman dilakukan bila ingin mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan. Contoh, apakah Anda setuju dengan kenaikan harga BBM? Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.